Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan boleh dipimpin oleh satu orang siswa. Amar, boleh memimpin untuk berdoa? Siap, doa dalam hati, mulai. Berdoa coba sekian. Ya, terima kasih Amal sudah memimpin untuk berdoa. Sudah 1 tahun ini kita tidak belajar dan bertatap muka seperti ini ya. Untuk itu Ibu minta silakan kalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan mulai dari Naisila dulu. Nama saya Naisila Amelia. Nama panggilan Amel dari kelas 9A. Nama saya Dita Gasani Hediadi Putri. Nama panggilan Dita dari kelas 9B. Nama saya Eka Sulasti. Nama panggilan Eki dari kelas 9A. Nama saya Eka Yulustari. Dipanggil Eka dari kelas 9A. Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Sekali lagi ucapan terima kasih. Kalian sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan layanan kelompok untuk hari ini. Ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok yaitu memberikan bantuan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah secara berkelompok seperti ini ya. Adapun asas-asas atau aturan atau norma dari layanan bimbingan kelompok diantaranya yaitu asas kesukarelaan. Yang dimaksud dengan asas kesukarelaan apa Bu? Yang dimaksud dengan asas kesukarelaan yaitu siswa mengikuti kegiatan ini secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu asas kenormatifan. Yang dimaksud dengan asas kenormatifan di mana siswa memberikan pendapat berdasar pada aturan yang ada ya dan tidak menyakiti perasaan anggota kelompok yang lainnya. Yang ketiga yaitu asas kegiatan. Yang dimaksud dengan asas kegiatan di sini siswa diharapkan aktif ya dalam menyampaikan pendapatnya masing-masing. Berikutnya asas kerahasiaan. Di sini kalau ada hal-hal yang bersifat pribadi ya dan dijaga kerahasiaannya oleh setiap anggota kelompoknya. Dalam layanan bimbingan kelompok ini juga Ibu akan melaksanakan atau melakukan kegiatan. Bagaimana kalian setuju? Setuju. Ya, nah sesuai dengan topik hari ini, Ibu akan mengambil topik layanan yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Peserta didik yang Ibu kumpulkan dalam layanan bimbingan kelompok hari ini, peserta didik kurang memiliki motivasi belajar. Betul begitu ya? Betul. Ya. Apakah di sini sudah siap untuk berdiskusi dengan kelompoknya? Ya. Siap ya. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai kegiatannya. Tidak ada? Nah, sudah paham ya. Berarti sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kalau begitu silakan kalian lihat slide PowerPoint yang akan Ibu tayangkan. Di sini Ibu sebelumnya akan menampilkan dulu video ya. Ini videonya boleh kalian simak. Silakan simak secara sungguh-sungguh ya. Semua orang pasti punya rasa malas. Malas ke sekolah, malas kerja, dan sejuta malas yang pernah ada di kepala kamu. Tapi gimana kalau malas jadi kebiasaan? Apa yang bakal terjadi? Coba deh lihat kelompok semua. Perhatikan tingkah lakunya dan lihatlah betapa bijaknya mereka. Semut biarpun nggak ada yang mimpin, ngatur, atau kasih tahu, tetap bekerja menyediakan dan mengumpulkan makanan. Nah, silakan. Tadi kalian sudah menyimak ya mengenai video yang sudah Ibu tayangkan. Silakan apabila ada siswa yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai tayangan video yang tadi. Ya, silakan Dita. Kita dapat belajar dari kisah semut yang rajin. Semut, meskipun tidak ada yang memimpin dan tidak ada yang memberitahu, tetapi mereka tetap bekerja untuk mengumpulkan makanan. Hal ini dapat dicontohkan sebagai contoh kedisiplinan kita dalam belajar. Selanjutnya, kita sebagai pelajar harus memiliki motivasi dan semangat yang kuat untuk dapat meraih cita-cita yang kita impikan. Jangan sampai rasa malas menjadi kebiasaan kita. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya pendapatnya dari Dita. Tadi Ibu sudah membagikan LKPD ya yang akan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kita masuk ke materi.
Ya, mulai dari pengertian motivasi. Di sini motivasi sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan. Juga dapat diketahui bahwa motivasi adalah berasal dari diri kita sendiri dan berasal dari luar diri kita sendiri, ya. Motivasi yang berasal dari diri kita sendiri yaitu adanya kemauan yang kuat, usaha yang gigih, niat dan keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, disertai doa dan ibadah yang rajin. Itu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua, motivasi yang berasal dari luar diri kita, ya. Misalnya ini untuk memenuhi harapan orang tua, ya. Orang tua menginginkan kalian seperti apa, itu motivasi dari luar. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik yang tadi Ibu sudah bagikan. Nanti kalian menuliskan 3 poin, ya, dari upaya yang dapat dilakukan untuk memotivasi diri dalam meningkatkan motivasi belajar. Sebelum itu, ya, sebelum ke lembar kerja, di sini Ibu akan memberikan satu kisah motivasi diri dari Ibnu Hajar, ya. Di sini diceritakan Alkisah ada seorang anak yang malas. Kalau disuruh belajar di kelas, dia sering tidak paham, ya, dengan pelajarannya. Hasilnya dia menjadi murid yang terbodoh di kelasnya. Dia stres dengan keadaan dirinya, dia sudah tidak tahan lagi, sehingga dia pun akhirnya bergegas meninggalkan sekolah karena dia merasa stres, ya, karena merasa paling bodoh di kelasnya. Setelah lama berjalan, dia beristirahat di tepi sungai. Dia melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Dia melihat batu besar yang berlubang gara-gara tetesan air. Ya, hanya tetesan-tetes air yang tak kenal lelah jatuh menimpa batu besar. Jadi berlubang, ya, permukaan batu yang keras. Dia pun mendapat pencerahan dari situ. Ya, aku memang bodoh, ya, menurut kisah ini, ya, bego atau apalah namanya, tapi aku kan manusia yang masih dikasih hidup oleh Allah. Kalau air yang terus-menerus menetes itu saja dapat membuat batu yang keras menjadi berlubang, masa aku tidak dapat membuat diriku sendiri pintar? Sebodoh apapun aku sekarang, aku yakin kalau terus-menerus berusaha persis seperti tetesan air itu, akan pasti bisa jadi pintar, ya, bisa mahir. Aku bisa, dia mempunyai tekad, asal aku tidak menyerah, ya, dan terus berusaha, aku pasti bisa, ya, menurut kisah di sini. Setiap saat yang memungkinkan dia gunakan untuk belajar, ya. Setelah dia mendapatkan pengalaman dari tadi, dia mulai bisa menyamai teman-temannya. Begitulah tingkat demi tingkat ia lampaui hingga kemampuannya mendekati gurunya atau menyamainya, dan akhirnya menjadi luar biasa kemampuannya. Itu kisah motivasi diri dari Ibnu Hajar, ya. Sampai sini Ibu minta kalian silahkan diskusikan dengan kelompoknya mengenai LKPD tadi, ya. 3 poin upaya yang dapat dilakukan untuk memotivasi diri dalam meningkatkan motivasi belajar. Silahkan diskusikan, dan Ibu minta nanti 1 orang, ya, untuk berpendapat mengenai kisah dari Ibnu Hajar tadi, ya. Silahkan. Sudah, ya? Ya, sudah beres, ya? Silakan apabila ada yang mau untuk berpendapat mengenai penugasan dulu, ya. Kita masuknya ke penugasan dulu dari LKPD yang tadi Ibu sudah berikan. Silakan Ibu minta 2 orang untuk berpendapat, ya. Silakan, siapa yang mau? Ya, boleh, Naisila, silakan. Yang pertama, hindari keseringan begadang. Ya. Yang kedua, hindari game online karena dapat membuat kita ketergantungan. Ya. Yang ketiga, fokus kepada cita-cita yang ingin dicapai sehingga kita lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Iya, terima kasih, pendapatnya bagus sekali, ya. Itu upaya yang akan dilakukan oleh Naisila untuk memotivasi diri dalam meningkatkan belajar, ya. Ada lagi 1 orang lagi yang mau berpendapat, silahkan, Eka. Yang pertama, mengurangi bermain handphone seperti game dan sosmed sehingga terjadi kecanduan bermain handphone. Yang kedua, menghindari teman-teman yang suka bermain game online. Yang ketiga, mengurangi atau menghindari tongkrongan yang tidak bermanfaat dan berkumpul dengan orang-orang yang suka belajar, Ya. dan berkomunikasi dengan baik. Ya, bagus, ya, pendapatnya. Itu pendapat dari Eka. Nanti bisa dilakukan, ya, untuk memotivasi diri dalam meningkatkan belajar, ya. Setelah itu
setelah tadi sudah diberikan 2 pendapat, Ibu minta apa pembelajaran yang dapat kalian ambil dari kisah Ibnu Fajar tadi ya? Ya, silakan. Boleh siapa yang mau berpendapat? Ya, boleh Firly, silakan. Kisah yang dapat kita ambil dari kisah Ibnu Hajar ini adalah sekeras apapun batu, batu itu akan dapat dilubangi oleh air yang menetes meskipun kecil. Jadi, sebodoh-bodohnya manusia pasti bisa mencapai atau melampaui orang-orang yang dia sebut pintar dengan rajin belajar. Maka belajarlah serajin mungkin sampai bisa. Ya, terima kasih untuk pendapatnya. Silakan Ibu minta untuk merefleksi ya, apa refleksi yang diperoleh setelah mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Silakan. Boleh Yanti, silakan. Dalam kegiatan yang telah saya ikuti hari ini, motivasi dalam belajar saya meningkat dan rasa semangat dalam menyukai ilmu bertambah, serta lebih mengarahkan saya untuk kedepannya lebih berkembang lagi. Ya, tadi sudah refleksi dari Yanti. Terima kasih ya, refleksinya bagus sekali. Sekarang silakan apabila ada siswa yang akan menyimpulkan hasil dari layanan kelompok hari ini. Ya, silakan. Oh ya, Amar, silakan Amar. Jadi kesimpulan materi hari ini, siswa diharapkan dapat memahami dan menentukan upaya yang dapat dilakukan untuk motivasi diri dalam belajar, melihat dari beberapa contoh pembelajaran dari semut dan kisah Ibnu Hajar, bahwa batu yang sekeras apapun akan berlubang jika ditetesi air terus-menerus. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar. Iya, betul ya, kesimpulan hari ini melihat dari yang pertama dari video tadi semut ya, bahwa semut pun yang tidak dipimpin itu bisa disiplin, apalagi kita ya, apalagi kita mempunyai cita-cita atau masa depan yang lebih cerah. Jadi harus berpedoman dengan semut yang tadi. Begitupun dengan kisah Ibnu Hajar tadi ya, melihat batu sekeras itu pun dikucurkan air, dia juga akan terus berlubang ya. Itu pengalaman yang dapat kita ambil. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Ibu akan membagikan lagi instrumen evaluasi layanan bimbingan kelompok hari ini. Nanti silakan kalian boleh isi. Ini ya, Ibu silakan nanti kalian isi, Ibu bagikan. Ya, boleh di estafet. Ya, silakan isi. Ya, itu yang dapat Ibu sampaikan dalam layanan bimbingan kali ini ya. Di pertemuan kali ini Ibu mungkin hanya segitu saja untuk membahas layanan bimbingan kelompok. Kita bisa jadwalkan kembali jika ada hal-hal yang ingin disampaikan dalam pertemuan berikutnya. Sebagai penutup, Ibu ucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan di layanan bimbingan kelompok selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.